Satu hati, dua cinta. Baby, aku harus pulang ke rumah. Jaga kesehatanmu selama aku tidak ada di sini. Ingat, jangan lupa minum vitamin sesuai anjuran dokter. Mahesa mengelus rambut Kayla dengan penuh cinta. Kalau ada terjadi apa-apa, segera hubungi aku. Kayla masih kesal karena Mahesa akan pulang ke rumah dan itu artinya ia tidak memiliki hak penuh atas diri kekasihnya itu. Padahal jauh dari lubuk hati yang paling dalam, gadis cantik dengan bola mata bulat itu ingin memiliki Mahesa sepenuhnya, tanpa ingin berbagi dengan siapapun termasuk Arumi. Gadis itu hanya ingin cinta, kasih sayang dan perhatian Mahesa diberikan padanya dan juga calon anak mereka. Oleh karena itu, Kayla akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Kayla mengangguk. Baik, Mas. Mahesa menghela napas panjang. Aku tahu kamu berat melepasku, namun ini sudah waktunya aku kembali ke rumah. Jika Arumi sampai tahu selama aku pergi dari rumah dan tidak tinggal bersama papa dan mama, maka ia akan curiga. Aku tidak ingin sampai wanita itu tahu perselingkuhan kita. Gadis berusia 25 tahun itu mencebik. Ia hampir tak percaya dengan apa yang diucapkan suami dari sahabatnya itu. Lalu mau sampai kapan kamu menutupi perselingkuhan kita dari istrimu itu? Menunggu hingga kandunganku semakin besar? Atau menunggu hingga bayi ini lahir tanpa memiliki legalitas yang kuat di mata hukum? Habis sudah kesabaran Kayla. Luapan emosi itu meledak secara tiba-tiba. Selama tinggal di apartemen, gadis itu pikir Mahesa akan segera memberitahu Arumi tentang hubungan terlarang yang terjalin di antara mereka. Namun ternyata pria itu masih tetap pada pendiriannya, yaitu menyembunyikan hubungan mereka dari Arumi. Mas, apa sih yang membuat kamu tetap menyembunyikan hubungan kita? Kamu dan aku saling mencintai. Bahkan dari hubungan ini tumbuh benih di dalam rahimku. Seharusnya kita mulai mempublikasikan hubungan ini, bukan malah terus menutupinya. Sungut Kayla dengan nada tidak suka yang sangat tegas. Gadis itu menundukkan bokongnya yang padat dan berisi di atas sofa dengan kasar. Melipat kedua tangan ke dada lalu memalingkan wajah keluar jendela apartemen. Ia mulai terisak hingga kedua bahunya ikut bergetar. Membayangkan Mahesa tidur seranjang dengan Arumi membuat dadanya semakin sesak. Baby, panggil Mahesa ketika tubuh Kayla semakin bergetar hebat di atas sofa. Ia mencemaskan keselamatan bayi dalam kandungan gadis itu. Bagaimanapun juga janin di dalam Kayla adalah darah dagingnya. Sebuah anugerah dari Tuhan yang selama ini ia dambakan. Cepat pergi, bukankah tadi kamu bilang akan pulang ke rumah Arumi? Gadis itu masih terisak. Baby, jangan menangis lagi. Meskipun aku kembali ke rumah, tetapi kita masih dapat bertemu lagi. Kamu bisa menemuiku di mana saja. Mahesa berjongkok di depan Kayla, menggenggam jemari kekasihnya. Aku janji akan segera datang jika kamu ingin bertemu denganku. Sudah ya, jangan menangis lagi, ujuk pria itu. Kayla menepis tangan Mahesa seraya berkata, bohong, kamu pasti mengabaikanku setelah kembali ke rumah. Perhatian dan kasih sayangmu akan kamu berikan pada wanita itu kan? Gadis itu kembali terisak, air matanya membasahi kedua pipi. Mahesa dibuat frustasi melihat sikap Kayla. Ingin rasanya pria itu membentak, memaki dan meninggalkan gadis yang tengah mengandung darah dagingnya itu. Namun ia kembali tersadar bahwa tindakannya akan membahayakan calon anaknya. Akhirnya ia cuma pasrah dan berusaha membujuk sang kekasih untuk tidak merajuk. Pria itu menangkup wajah sang kekasih. Ia membelai pipi tirus gadis itu dengan lembut, menciumnya dengan penuh cinta. Aku tidak akan pernah ingkar janji, kapanpun kamu menginginkan bertemu denganku, di saat itulah aku akan datang menemuimu. Mahesa menjadi kalimatnya, dan juga anak kita. Jaga baik-baik anak kita, jangan sampai terjadi hal buruk menimpanya. Lalu Mahesa berjalan menuju pintu apartemen, dengan menarik koper berukuran sedang di tangan kanan. Mona, tolong jaga Kayla dengan baik. Pastikan ia makan dan minum vitamin tepat waktu. Jangan sampai ada paparazi maupun para pemburu gosip mengganggu ketenangan kekasihku. Pinta Mahesa pada asistennya. Bimira, tolong masakkan makanan yang sehat untuk Kayla. Jika ia bosan dengan makanan yang kamu masak, belikan makanan di luar sana. Timpal pria itu pada ART-nya. Baik Pak Mahes, jawab kedua wanita itu hampir bersama. Sebelum meninggalkan apartemen, ia kembali memandang tubuh Kayla dari belakang. Menatap punggung gadis itu dengan penuh penyesalan. Pria itu sadar telah menyakiti hati dua orang wanita, hati Arumi dan hati Kayla. Keegoisan telah membuat Mahesa berubah menjadi sosok pria brengsek. Akibat kecintaannya pada kedua orang tua, ia tega mengkhianati wanita yang telah dinikahi olehnya selama 5 tahun. Ia menuruti keinginan sang mama untuk berselingkuh dengan seorang gadis yang tak lain adalah sahabat dari istrinya. Namun nasi sudah menjadi bubur, ia tidak bisa memutar waktu, tidak bisa kembali ke masa lalu untuk menjaga semua hal yang sudah terjadi.
Kini Mahesa hanya bisa berharap agar kebusukannya tidak diketahui oleh Arumi karena ia tak sanggup kalau harus berpisah dengan istrinya. Pria itu terikat akan janji yang pernah diucapkan olehnya di hadapan mendiang papa angkat, sang istri. Untuk meninggalkan Kela pun ia tak sanggup, sebab rasa cinta dalam hati Mahesa semakin hari, semakin bersemi dan tumbuh subur. Di dalam sana, apalagi di dalam rahim gadis itu telah tumbuh buah cintanya bersama sang kekasih, membuat ia enggan berpisah dengan Kela. Pak Mahes sudah pulang. Mbak Tini sedikit terkejut ketika melihat Mahesa berdiri di ambang pintu, dengan membawa koper di tangan kanan. Mahesa menganggukkan kepala, ia berjalan cepat menaiki anak tangga. Pria itu berbelok ke lorong sisi kanan kemudian terus melangkah hingga tiba di kamar paling ujung di lantai 2. Pria itu meletakkan koper di dalam ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat menyimpan pakaian, sepatu, tas, dan barang-barang lain. Kemudian ia masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu, Arumi baru saja masuk ke dalam mobil. Hari ini ia mengendarai mobilnya sendiri tanpa diantar maupun dijemput sang sopir, sebab Burhan sedang sakit dan meminta cuti beberapa hari untuk istirahat. Sebagai majikan yang baik, tentu ia memberikan izin pada pegawainya untuk tidak masuk kerja. Untung saja wanita itu bisa mengendarai mobil sendiri, jadi tidak perlu menyusahkan orang lain bila ingin berpergian kemana-mana. Ketika ia hendak menyalakan mesin mobil, ponsel Arumi bergetar dan muncul notifikasi di atas layar. Wanita itu mengerutkan alis tatkala melihat itu mengirimkan pesan singkat dan beberapa slide gambar. Ini kan nomor asing yang sering menerorku selama ini, gumam Arumi. Karena penasaran dengan isi pesan yang dikirim, ia segera menggeser layar ponsel lalu membuka pesan tersebut. Besok datanglah ke Hotel Shaka tepat pukul 1 siang. Di sana kamu akan melihat sebuah pertunjukan menarik yang akan sangat berkesan dalam hidupmu. Setelah membaca pesan singkat itu, ia membuka gambar dari pengirim yang sama. Meski bagian wajah pria itu diblur, tetapi Arumi yakin bahwa laki-laki yang sedang bermesraan dengan seorang wanita di sebuah kafe adalah Mahesa. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah wanita yang tega merampas kebahagiaan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Detik-detik retaknya rumah tangga Arumi. Beberapa jam sebelum retaknya rumah tangga Arumi dan Mahesa. Ketika matahari terbit dari ufuk timur, burung-burung sudah terbangun dari tidurnya. Mereka berlomba-lomba mengepakkan sayap mungil untuk mencari makan. Suara kokok ayam ikut memeriahkan suasana di pagi hari. Di sebuah rumah mewah, seorang wanita berparas cantik jelita baru saja keluar dari kamar mandi. Wajahnya terlihat kurang segar meski seluruh tubuh sudah terkena guyuran air dingin. Semenjak ia mendapatkan pesan singkat dan foto-foto mesra sang suami bersama seorang gadis, hati dan pikiran wanita itu tidak tenang. Semalaman ia tidak dapat tidur nyenyak, pikirannya berkelana kemana-mana, membayangkan kemungkinan terburuk akan terjadi menimpa rumah tangga yang telah dibina selama 5 tahun, membuat kedua bola mata Arumi enggan untuk terpejam. Arumi membolak-balikan tubuhnya di atas ranjang empuk berukuran king size di sebuah kamar berukuran 6x6 meter persegi. Kamar yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi dingin, sedingin gunung es. Semua kebahagiaan itu kini tergantikan oleh kesedihan yang tak pernah berujung. Akibat terlalu memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi di keesokan hari, ditambah pekerjaannya yang tak kunjung usai. Lambat laun kedua bola mata indah itu terpejam, dan detik berikutnya ia terlelap. Dan tepat pukul 7 pagi wanita itu baru terbangun dari tidurnya yang panjang. Saat ini sepasang suami istri, yang menurut sebagian orang tampak serasi, dengan para sama-sama rupawan, sedang duduk berdua di ruang makan. Sudah lebih dari 5 menit ruangan itu sepi senyap. Seolah tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka diam 1000 bahasa. Arumi sibuk menyuapkan makanan ke dalam mulut sambil sesekali mencuri pandang ke arah suaminya yang tengah sibuk memainkan telepon genggam. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Mahesa. Namun yang pasti saat ini pria itu begitu bahagia. Terlihat dari sudut bibir pria itu yang tak pernah berhenti mengulum senyum indah ketika menatap layar ponsel. Bosan dengan situasi ini, Arumi menurunkan egonya untuk memulai berbicara. "Bagaimana kabar mama dan papa?" tanya Arumi memecah keheningan suasana pagi hari. Mahesa yang sedang fokus menatap layar ponsel sambil sesekali menyuapkan makanan ke dalam mulut seketika tersedak kala mendapat pertanyaan dari sang istri. Sebuah pertanyaan singkat namun menyimpan banyak jebakan. Andai Mahesa salah menjawab, bisa-bisa nasib rumah tangga yang dibina bersama Arumi akan berakhir di meja sidang. "Jangan tergesa-gesa, tidak ada yang merebut makananmu, Mas." Wanita itu menuangkan air putih ke dalam gelas lalu menggesernya ke hadapan Mahesa. Tanpa membuang waktu, Mahesa langsung meneguk gelas itu hingga tandas,
Setelah tubuhnya kembali nyaman dan tidak ada nasi yang masuk, lewat jalur napas atau trakea, ia menjawab pertanyaan Arumi. Kabar mama dan papa sehat-sehat saja. Ia meletakkan kembali gelas itu. Mereka titip salam untukmu. Wanita itu menganggukkan kepala, mulutnya terbuka membentuk huruf O. Namun kemudian ia menyadari sesuatu. Sejak kapan orang tua perhatian padaku? Setauku selama kita menikah, sikap mereka acuh, bahkan tak pernah menganggapku ada dalam keluarga kalian. Raut wajah pria itu seketika berubah. Senyuman manis kini tak terlihat lagi di wajah tampan itu. Yang ada hanya gerakan yang mengisyaratkan kegelisahan. Keringat yang mulai muncul di kening pria itu. Itu maksudku adalah, ketika Mahesa hendak memberikan penjelasan pada Arumi, tiba-tiba gawai milik pria itu berdering. Suara dering ponsel itu menyelamatkannya dari sebuah jebakan yang dibuat sendiri olehnya. Dengan gerakan cepat ia mengambil gawai dan menerima panggilan itu. Halo, ucap Mahesa saat telepon genggam itu menempel di telinga. Oke, aku akan segera ke sana. Aku akan tiba dalam 30 menit lagi. Mahesa memutus panggilan telepon. Ia bergegas meraih jas yang tersampir di kursi, lalu menyambar tas kerja yang ada di samping. Aku harus berangkat sekarang. Bye, ujar pria itu tanpa memberikan ciuman yang biasa diberikan kepada sang istri. Dengan langkah panjang, ia berjalan menuju mobil yang terparkir di depan garasi rumah. Arumi sudah bersiap membuntuti suaminya, akan tetapi suara dering ponsel berbunyi. Tanpa melihat ID penelpon, ia sudah tahu bahwa itu adalah panggilan penting dari rumah sakit. Halo sus, jawab Arumi. Dokter, pasien di kamar Dahlia kritis, tanda-tanda vital melemah. Seorang perawat melaporkan kondisi pasien, yang beberapa hari lalu dioperasi oleh Arumi. Wanita itu tampak terkejut ketika mendapat laporan dari rumah sakit. Pasalnya pasca dilakukan operasi keadaan pasien menunjukkan ke arah lebih baik. Tidak ada komplikasi, tanda-tanda vital membaik, tetapi kenapa kondisi pasien saat ini malah menurun? Tanpa pikir panjang, ia langsung meraih kunci mobil yang tergeletak di atas meja makan. Wanita itu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Untung saja saat itu kondisi jalanan lancar, sehingga Arumi bisa sampai di rumah sakit hanya membutuhkan waktu kurang dari 40 menit. Suster, seru Arumi ketika ia sudah tiba di poli bedah. Bagaimana kondisi pasien? Kondisi pasien, ucapan perawat itu menggantung di udara kala suara berat seorang pria dengan intonasi tinggi menyela pembicaraan mereka. Dokter Arumi, ikut ke ruangan saya sekarang. Perintah Ryan dengan sorot mata berapi-api. Dengan sekali teriakan wanita bertubuh semampai dengan bodi bak gitar Spanyol langsung menuruti perintah Ryan. Ia mengekori pria itu di belakang. Brak! Suara gebrakan meja menyambut Arumi saat bokong wanita itu baru saja duduk di kursi di hadapan Ryan. Saya sudah berkali-kali mengingatkanmu agar tetap fokus melakukan operasi. Jangan pernah bermain-main dengan nyawa seseorang. Kamu tahu akibat kelalaianmu itu nyaris saja pasien itu meninggal dunia. Bentak Ryan berapi-api. Kedua bola mata pria itu melotot bahkan nyaris copot dan menggelinding di hadapan Arumi. Untung saja saya datang tepat waktu sehingga kondisi pasien segera ditangani. Kalau tidak, keluarga pasien pasti akan menuntut rumah sakit ini atas tuduhan melakukan malpraktik. Meskipun menurut tenaga medis, reaksi yang dialami oleh pasien itu adalah hal wajar terjadi pada beberapa pasien pasca operasi. Tetapi bagi orang awam kita tetaplah salah. Walaupun kita sudah memberikan penjelasan secara logis, secara medis dan terperinci, tetap saja mereka tidak akan pernah mengerti. Ryan begitu frustasi. Ia melempar berkas yang ada di atas meja, kemudian membanting bagian belakang tubuhnya di atas kursi empuk kebanggaannya. Rahangnya mengeras, kedua tangan mengepal sehingga ototnya menonjol keluar. Wajah Arumi semakin pucat ketika melihat Ryan melempar berkas-berkas itu, dan tak sengaja tangannya menyenggol hiasan yang terbuat dari keramik, sehingga hiasan itu terjatuh. Ia menutup mata dan telinga saat mendengar suara pecahan hiasan keramik itu di atas lantai, sampai ia berpikir mungkin ini adalah akhir dari perjalanan karirnya sebagai seorang dokter. Maafkan saya dokter, namun ketika saya melakukan operasi, semua sudah sesuai dengan prosedur rumah sakit. Saya tidak... Diam, bentak Ryan. Mata pria itu memerah dengan dada kembang kempis menatap Arumi murka. Lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan pernah menampakkan diri selama 1 minggu. Kamu saya istirahatkan selama 1 minggu. Tapi dok, Arumi ingin menjelaskan agar ia tidak diistirahatkan selama 1 minggu. Pergi. Dengan berat hati Arumi pergi dari ruangan itu, menuruti semua perintah Ryan tanpa membantah lagi. Bagi wanita itu percuma saja ia membela diri, toh kenyataannya Ryan akan tetap membenci dirinya, walaupun ia sudah melakukan operasi sesuai prosedur rumah sakit. Bersambung.